Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Handayani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini membuat video karena harus memenuhi tugas akhir semester 4 Makul Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa historis, ideologis, sosiologis, politis, dan yuridis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud kompilasi. Nah, kompilasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kumpulan yang tersusun secara teratur. Nah, maksud dari kalimat ini adalah kompilasi ini berarti kumpulan informasi-informasi dan karangan-karangan sebagaimana telah tersusun secara teratur. Lanjut ke pengertian hukum ekonomi syariah. Ini hukum-hukum ekonomi yang berasaskan Islam. Adapun sejarah lahirnya hukum ekonomi syariah ini bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU-PA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berisi persoalan tentang memperluas kewenangan PA Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Isi dari perubahan ini adalah penambahan dari sebelumnya yang hanya ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Yang terdapat dalam perubahan tersebut adanya penambahan tentang menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi. Nah, terus dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Dari kandungan isi kompilasi hukum ekonomi syariah, kebanyakan dari 653 pasal dari 796 pasal yang ada berisikan tentang akad atau perjanjian. Nah, bila kita memperhatikan isi dari bab dan pasal dalam KHS, bisa dikatakan ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bai, akad-akad jual beli, mudarabah, murabahah, syirkah, muzaraah, dan lain-lain sebagainya. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 ini tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara sosiologis, kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui LKS yang memperluas payung hukum. Nah ya, terus secara konstitusional, hukum ekonomi syariah ini disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU-PA yang memperluas kewenangan peradilan agama seperti hukum ekonomi syariah. Nah, dengan kata lain, hukum ekonomi syariah ini merupakan upaya positivisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan produk pemikiran fikih Indonesia loh dalam bidang ekonomi muamalat.
dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat zani setiap umat Islam. Zani ini maksudnya tidak mengikat setiap umat Islam, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Nah, dalam perbuatan perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya, duniawinya, seperti hukum ekonomi syariah. Lalu kompilasi hukum ekonomi syariah juga bagian dari produk ijtihad secara kolektif, karena melibatkan banyak kalangan ahli. Dalam ijtihad secara kolektif ini tidak mengharuskan semua orang telah menguasai hukum Islam atau memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Nah, tetapi cukup menguasai dalam bidangnya. Hanya saja dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah ini hanya mengakomodir sebagian kecil umat Islam dan para pakar, berbeda dalam penyusunan kompilasi hukum Islam sebelumnya. Nah, itu dia penjelasan dari persoalan yang pertama. Lanjut ke persoalan yang kedua, yaitu apa sih intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, apa sih intisarinya? Nah, intisari dari perubahan tersebut yaitu membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Nah, di samping wewenang yang diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberikan wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah, reasuransi syariah, resakdana syariah, asuransi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun, lembaga syariah, dan bisnis syariah. Lanjut ya ke persoalan yang nomor 3, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Terdapat pembahasan tentang ekonomi syariah, salah satunya adalah bank syariah. Nah, saya akan menjelaskan produk-produk himpunan dana dan produk-produk penyaluran dana berdasarkan fatwa DSN MUI sebagai rujukannya. Nah, yaitu salah satu pembahasan yang ada dari ekonomi syariah ini tentang pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus. Nah, berdasarkan prinsip syariah, ya. Dalam fatwa yang di BPIH ada 8 fatwa yang disampaikan MUI, yaitu ketentuan umum kedua, ketentuan terkait dana BPIH dan BPIH khusus. Nah, ketentuan terkait akad, ketentuan terkait hak pengelola, ketentuan terkait penjaminan dana BPIH, terus penyelesaian perselisihan dan penutup. Itu dia yang dapat saya sampaikan atas 3 persoalan tadi. Jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.